jalannya berliku-liku, di mana belokannya, ada pohon-pohon besarnya di mana, ada sumur-sumur tua yang orang banyak juga nggak tahu ya. Baba jelaskan semua. Padahal itu kalau di Indonesia seperti di Aceh gitu, jauh sekali. Jadi ketika ditanya kenapa kok bisa tahu semuanya itu, oh ya baca buku, makanya belajar. Gitu saja Baba jawabannya ya. Jadi itu caranya merendahkan hati, merendahkan diri. Nah jadi kadang-kadang memang Baba itu memberikan pertunjukan semacam itu dengan tujuan tertentu. Ya, bukannya untuk pamer ya, bukan. Dan seringan Baba juga sifatnya individu, tidak ke banyak orang. Baba memberikan demonstrasi semacam itu ke banyak orang jika itu di depannya adalah di hadapan para margi saja. Jadi tidak di publik. Ya, Baba tidak mau menunjukkan hal-hal seperti itu di depan publik. Karena apa? Tujuannya umumnya Baba menunjukkan seperti itu adalah untuk menginspirasi orang-orang. Jadi kalau seorang guru spiritual, kalau orang awam pasti mengharapkan seorang guru itu haruslah punya kekuatan hebat, kan begitu. Jadi kalau gurunya sudah punya kekuatan hebat, muridnya baru merasa yakin. Jadi mau nggak mau, ya Baba meskipun tidak ingin pamer menunjukkan itu, tapi tidak di hadapan publik yang bukan murid-murid beliau. Pada umumnya begitu. Nah, bahkan kalau untuk kita, ya murid-murid beliau, tidak diinginkan. Baba tidak mau kita menggunakan kekuatan pikiran dengan cara seperti itu. Ya, karena itu seperti membuang-buang energi spiritual. Ya, jadi energi spiritual yang bagi kita itu masih sangat susah didapat, dikumpulkan. Jangan dibuang-buang hanya untuk pamer. Ya, apalagi hanya untuk pamer, bahkan untuk berbuat kebaikan pun tidak perlu, tidak semestinya kita gunakan. Untuk berbuat baik kita gunakan daya biasa ya, kekuatan fisik, kekuatan mental kita, tapi bukan daya spiritual. Jadi daya spiritual untuk pelayanan spiritual juga, yaitu untuk mencapai Tuhan itu. Hanya itu tujuan yang sesuai ya untuk penggunaan energi spiritual itu. Nah, kemudian dalam Dharma Wacana, dalam Swadhyaya tadi itu dijelaskan tentang parasanti, prasanti. Para itu artinya yang melampaui, yang tinggi sekali. Santi itu kedamaian. Jadi parasanti kedamaian yang melampaui yang biasa. Jadi yang istimewa, yang luar biasa. Dan keadaan itu sifatnya juga permanen. Ketika sudah sekali dicapai, dia akan tercapai selamanya. Kemudian selain parasanti ada santi, kedamaian. Nah, setiap orang merasakan kerinduan akan kedamaian. Ya, entah itu kedamaian dalam keluarga, kedamaian dalam masyarakat, kedamaian dalam kehidupan ekonomi, di tempat kerja, di sekolah, di dalam diri, dan sebagainya. Namun kedamaian yang semacam itu tidak akan pernah ada secara tetap, tidak akan pernah ada. Kadang-kadang akan damai, kadang-kadang akan kurang damai atau tidak damai. Akan niscaya selalu seperti itu. Karena apapun yang ada di dunia ini selalu berubah, selalu bergerak, selalu mengalir ya, seperti sungai itu, naik dan turun. Tidak ada yang selalu naik atau selalu turun. Jadi kedamaian di dunia ini tidak bisa dijadikan tujuan. Oh, yang penting saya damai. Cukup akan dapat kadang-kadang, tapi pasti kadang-kadang atau sering juga akan tidak. Jadi itu tidak bisa menjadi impian manusia. Kedamaian di dunia ini. Yang bisa menjadi impian kita adalah parasanti itu. Nah, jadi untuk bisa mencapai kedamaian itu maka diperlukan
usaha, ya usaha yang terus-menerus. Dan dalam usaha itu kita minimal bisa mengelola kedamaian di dalam pikiran kita sendiri. Kedamaian di luar itu jauh lebih susah untuk mengukur, untuk bisa mencapainya. Karena selalu berubah-ubah dan tidak dalam kendali kita. Sedangkan dalam pikiran kita, meskipun tidak bisa sepenuhnya dan tidak bisa permanen, akan juga berubah-ubah, namun lebih mungkin untuk kita bisa jangkau pengendaliannya. Jadi tidak usah banyak berharap tentang kedamaian dunia. Ya, bahkan dalam zaman Satya Yuga pun selalu akan ada pertempuran dan peperangan. Mungkin pertempuran peperangannya akan dimenangkan oleh kebaikan, tapi akan selalu ada pertempuran. Selalu ada ketidakdamaian. Jadi ada seorang Pandawa yang namanya tokoh yang paling tua siapa? Yudhistira. Jadi apa artinya Yudhistira? Yuda stira. Ya, itu Yudhis itu Yuda. Artinya apa? Peperangan. Stira artinya apa? Ketenangan. Tenang dan seimbang. Jadi dia yang bisa mempertahankan ketenangannya meskipun dalam pertempuran dan peperangan. Apakah peperangan itu kedamaian? Tidak. Tapi apakah bisa Yudhistira itu damai? Bisa dalam hatinya meskipun dalam pertempuran. Jadi itu yang bisa dilakukan, dicapai oleh seorang sadaka di dunia ini. Di luar itu selalu ada pertempuran antara energi kebaikan dengan energi keburukan. Selalu akan ada. Ya. Namun di dalam hati, kalau kita terus berusaha untuk bertempur di awal, setelah beberapa lama kita akan bisa menguasai ya energi keburukan dalam diri kita. Mungkin tidak 100%, tapi akan makin mampu. Sedangkan yang di luar itu jauh dari kendali kita, walaupun kita tetap berusaha untuk itu. Makanya ada perang Mahabharata, yaitu untuk mengendalikan daya jahat dari Kaurawa. Namun itu akan berlangsung lama. Dan mungkin banyak orang harus mati sebelum itu terjadi, tercapai kedamaian setelah dikalahkannya daya kejahatan itu. Namun setiap orang dalam hidupnya tidak usah menunggu kedamaian di dunia luar untuk bisa merasakan damai. Itu cukup menjadi seperti Yudhistira. Bagaimana mempertahankan ketenangan meskipun dalam situasi gejolak. Dalam situasi saling serang, ya, penuh dengan risiko, mungkin akan risiko kematian besok. Yudhistira tetap tenang, tetap dia bisa mempertahankan keseimbangan pikirannya. Makanya namanya adalah Yudhistira. Ya, jadi seorang sadaka itu perlu menjadi Yudhistira. Di saat yang sama mencoba untuk mencapai kedamaian di dunia luar, tapi jangan terlalu berharap akan terjadi segera. Karena pertempuran terus berlangsung antara kebaikan dan keburukan. Bagaimana agar pikiran menjadi seperti Yudhistira? Ya itulah, perlu banyak sadhana, latihan. Dengan latihan sadhana, maka pikiran menjadi resilient, menjadi punya daya tahan. Tidak gampang terhembus oleh angin, tidak gampang terhembus oleh ombak, yaitu energi getaran di sekitar kita yang terus ya terombang-ambing begitu. Ya, kalau ini sudah kuat dengan sadhana, penuh dengan daya tahan, kesabaran, ya, ketegaran, dan juga pasrah dan bersyukur, ya, maka pikiran itu bisa menjadi seperti Yudhistira. Ya, jadi itulah
manfaat dari sadhana, tidak akan bisa kita mencapai di dunia ini sepenuhnya kedamaian, tapi minimal dalam hati. Dan di saat yang sama, tidak boleh juga seorang sadaka itu menghindar dari pertempuran di dunia luar. Nah, seperti cerita Arjuna. Ketika dia harus mengangkat senjata, membunuh saudara-saudara sepupunya, dia menjadi seperti mau menyerah dia gitu. Aku tidak mau terlibat dengan percekcokan dengan saudaraku, apalagi sampai membunuh. Biarlah mereka yang mengambil kerajaan Hastinapura ini semua, ya. Tapi ternyata itu tidak benar. Ya, karena yang dibela di sini bukan kepentingannya Arjuna atau saudara-saudaranya. Jadi yang dibela di sini, tugas dari Arjuna sebagai kesatria di sini adalah membela kepentingan rakyat. Ya, semua orang-orang penduduk Hastinapura maupun penduduk dari Kaurawa itu sendiri. Jadi ketika raja kekuasaan diberikan kepada orang-orang jahat, maka siapa yang dirugikan, siapa yang disengsarakan adalah semua rakyatnya dan dari generasi ke generasi. Jadi tidak boleh Arjuna itu mangkir dari kewajibannya untuk berperang.